Matematika teknik 1 ya. Kalau kita lihat di silabus ya, ini kode mata kuliahnya TKM 4202, 4 SKS. Ya, ini biasanya terbagi dalam 2 pertemuan ya, seminggu, berarti masing-masing 2 SKS. Dan karena ada 16 minggu, berarti ada 32 meeting ya, pertemuan yang banyak sekali. Dan memang materinya cukup banyak ya, untuk matematika. Statusnya wajib, tidak ada prasyarat, tidak ada praktikum, tidak ada tugas, dalam artian tugas seperti nggambar mesin gitu ya, atau tugas mesin pembakaran, motor bakar itu nggak ada ya. Tetapi tugas kuliah tentu akan banyak diberikan ya, karena matematika tanpa tugas, tanpa PR, kita tidak akan memperoleh kemampuan yang cukup ya. Karena ada sebagian ya, selain pengetahuan juga ada keterampilan yang dibutuhkan ya, dan keterampilan itu tidak akan diperoleh tanpa banyak mengerjakan tugas dan latihan. Ini adalah kalau kita lihat di buku pedoman, sekali lagi tujuannya adalah mahasiswa memahami prinsip aljabar linier dan metode penyelesaian persamaan diferensial serta aplikasinya yang diperlukan untuk merumuskan dan memecahkan persoalan teknik mesin ya. Sebenarnya aljabar linier ini lebih banyak dipakai untuk membantu menyelesaikan persamaan diferensial. Ada juga nanti transformasi Laplace dan sebagainya ya. Itu juga untuk membantu menyelesaikan persamaan diferensial ya. Jadi topik utamanya sebenarnya persamaan diferensial. Itu sebenarnya juga bisa kita lihat di sini ya. Pokok bahasan algebranya atau aljabarnya adalah persamaan linier, metrik ya. Ini saya rasa untuk menyelesaikan persamaan diferensial ordo tinggi ya, dengan bantuan aljabar linier ini. Nah, transformasi Laplace yang ini adalah membuat persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar biasa, kemudian dibantu dengan melihat tabel-tabel gitu ya. Maka mungkin kuliah nanti saya mulai dengan persamaan diferensial saja, kemudian yang alat bantunya itu kita lihat waktu dan kesempatan apakah bisa kita menambahkannya ya pada kuliah kita. Oke, kepustakaan ya, ini banyak yang disampaikan di buku pedoman, tetapi saya menggunakan satu saja, yaitu Erwin Kreyszig. Nah, saya rasa buku ini digunakan di mana-mana ya, di beberapa universitas yang saya pernah melihat engineering matematiknya itu di Australia itu juga menggunakan bukunya Erwin Kreyszig ini ya. Juga teman di Taiwan ya juga menggunakan Erwin Kreyszig. Nah, oleh karena itu saya juga memakai ini karena saya berpendapat pustaka Advanced Engineering Mathematics oleh Erwin Kreyszig ini memiliki penggunaan yang luas ya secara internasional, dan kita ikut saja mainstream, yaitu bahwa pengajaran Advanced Engineering Mathematics utamanya menggunakan buku Erwin Kreyszig ya. Tentu saja pengkayaan dengan menggunakan buku-buku yang lain ya tidak dilarang ya. Saya penasaran kenapa kok Erwin Kreyszig itu banyak digunakan ya, ini bukunya ya. Dan ini adalah Erwin Kreyszig-nya ya, bukunya yang ini, yang versi yang ke-10 ya, saya punya banyak versi
Nah, ini yang ke-10 seperti yang ada di gambar tersebut ya. Ya, seperti saya katakan tadi, saya penasaran kenapa Erwin Kreyszig engineering matematiknya begitu digunakan luas ya di dunia pendidikan tinggi. Karena memang dari sejarahnya ya luar biasa ya, beliaunya yang pernah menjadi tenaga pengajar di berbagai universitas terkenal ya. Sehingga mungkin itulah yang memberi background kepada beliau menyajikan mata kuliah engineering matematik dalam bentuk yang terbaik ya. Lahir tahun 2022, 1922, 100 tahun yang lalu. Ya, dia berwarga negara Kanada tetapi kelahiran Jerman ya. Kalau seperti ini. Ya, oh ya benar ya, dia lahir di Jerman ya. Dan waktu ini tahun 2008 waktu di Citasi beliau merupakan profesor di Kanada ya, Ontario, Kanada, Carleton University di Ottawa, Ontario, Kanada ya. Berarti menghabiskan masa tuanya di Kanada. Saya bertanya pada teman-teman yang sudah keliling dunia begitu, yang orang bule, negara mana yang enak untuk ditinggali? Salah satu yang disebut ya Kanada ya. Kanada adalah tempat yang nyaman untuk ditinggali di masa tua. Kalau Anda lihat beberapa vlogger Indonesia yang menjadi warga negara asing gitu ya, maka biasanya disebut diaspora ya. Ya, saya kenal juga diaspora, Prof. Hendra itu di Laval University, yaitu juga di Kanada ya. Dia bekerja di sana, coding ya, ahlinya coding di Laval University dan rupanya kerasan ya sepertinya. Maka kalau Anda lihat diaspora ya yang ada di YouTube itu kayaan di Kanada ya enak juga ya. Ya. Kalau saya senengnya Kanada itu yang video yang guyon itu loh. Just for Gaff yang guyon-guyon video menjebak itu yang Kanada itu saya paling seneng ya. Kalau yang lain-lain tuh memang nggak kurang manis dan kadang terlalu kasar. Coba nanti dilihat ya itu yang video pranknya Kanada itu saya seneng. Ya dia memang tokoh ya di applied mathematics. Meraih gelar doktornya umur 4 tahun 49, berarti ini umur berapa ini? 49 dari 1922 ya umur 27 ya. Umur 27 sudah menjadi doktor. Ya memang orang yang berprestasi itu biasanya ya doktornya masih muda, terus profesornya masih muda. Kalau sudah terlalu tua seperti saya ini ya mau ngerjakan apa-apa ya gampang lelah ya. Umur tidak bisa dibohongi, berbeda memang dibanding saya masih kuliah S2, S3 dulu. Ya, akhir-akhir ini saya juga mudah lelah ya. Terus keinginannya nggak sebanyak dulu lagi juga. Jadi memang sebaiknya menjadi dokter dan profesor ya waktu masih muda saja. Kembali ke sini ya. Ya, dia berarti doktornya umur 27 dan riset di Jerman juga ini ya, Tübingen and Münster
University ini di Jerman, saya rasa lihat namanya. Terus bergabung dengan Carleton University, artinya di Kanada tadi ya, tahun sebelum tahun 84 akhirnya. Sebelum bergabung dengan Carleton, pernah jadi pegang posisi di Stanford. Ya, Stanford itu di mana ya? Sepertinya di Kanada, Stanford, lupa saya di mana ya. Kalau University of Ottawa ini pasti di Kanada. Nah, kalau Ohio di Amerika ini ya, Ohio State University, kampus yang cukup terkenal. University of Mainz ini di Jerman ini kayaknya. Terus Technical TU Graz ini di Austria ya. Dosen kita ada yang studi di Austria, sedang studi, mudah-mudahan selesai tahun ini. Di TU Vienna ya, di Austria ya. Ini TU Graz ini terkenal simulasi ya, simulasi berbagai fenomena welding itu TU Graz sangat terkenal. Saya dulu waktu studi S3 itu profesor saya juga menyarankan agar ikut seminar di TU Graz ya, tapi nggak kesampaian ya. Salah satunya yang disarankan. Kemarin waktu kita dapat pekerjaan dari PCB untuk melakukan simulasi boiler, ya kita juga mengambil contoh codingnya dari TU Graz ya untuk simulasi, bukan boiler ya, yang TU Graz itu kemarin simulasi tentang turbin Pelton ya, bukan Pelton, turbin Francis, ya, turbin air Francis itu ya. Kan ada Pelton, Kaplan ya yang di tengah, yang antara aksi dan reaksi itu namanya turbin Francis. Ya, codingnya kita ngambil dari TU Graz ini. Dia juga bekerja di Düsseldorf ini sebelum ke Ontario. Düsseldorf itu tentu di Jerman. Karlsruhe, ya enggak usah Jerman. Ini juga di Jerman, dan kemudian di University of Windsor ini Kanada ya kalau nggak salah ya. Juga terkenal ini Windsor, dan kemudian akhirnya dia ke Carleton University. Ini tadi menjadi profesor waktu tahun 1957, berarti usianya 35 ya. Ya masih muda sekali sehingga luar biasa. Ya, banyak yang bisa disumbangkan kalau masih muda itu. Oke, ya. Dan berakhir di Carleton University ya sebagai profesor ya. Bukunya yang dikarang sebenarnya ada 14 buku, tetapi yang paling terkenal ya memang Advanced Engineering Mathematics yang kita sedang kaji untuk pelajaran Matematika Teknik 1 ini. Tentang kuliah ya, sistem evaluasi, nanti di kuliah kita ya, yang kita menggunakan buku itu tadi ya, penilaiannya ya 20% itu dari tugas, terus 20% lagi dari kuis ya. Kalau dua ini dikerjakan sudah dapat 40 poin, nanti ada UTS dan UAS masing-masing 30% poin ya. UTS di minggu ke-8 berarti pertemuan 16 gitu.
kemudian UAS-nya di minggu terakhir, yaitu pertemuan yang ke-32. Begitu kira-kira bagaimana kuliah engineering matematik ini kita jalankan ya. Mudah-mudahan mahasiswa semua dapat mengambil manfaat dari kuliah ya, karena matematik itu merupakan tools yang sangat penting bagi bidang engineering ya. Mungkin timbul pertanyaan pada mahasiswa, kenapa saya harus kuliah matematika? Saya orang teknik mesin ya, sama mungkin saya dulu juga begitu. Saya tertarik dengan matematika itu waktu ngambil S2 ya. Karena kebetulan saya kenal ya salah satu dosen yang S1-nya mesin, kemudian S2 dan S3-nya itu matematik ya, dari Inggris dan Amerika ya. Bergaul dengan beliau memberi saya semangat untuk memahami matematika teknik khususnya. Dan begitu saya memahami matematika itu ternyata belajar materi teknik mesin yang lain itu menjadi mudah ya. Mekanika fluida, perpindahan panas, getaran, semua itu didasari oleh persamaan matematika, dan hampir semua pelajaran teknik mesin ya, jika kita memahami matematika dan bisa menggunakannya sebagai tools untuk memahami pelajaran teknik mesin yang lain, maka akan sangat baik ya, dan Anda akan memiliki pemahaman yang bagus tentang mata kuliah tertentu ya. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan mahasiswa memiliki semangat untuk belajar matematika ini ya, sebagai alat yang berguna untuk memahami pelajaran teknik mesin yang lain. Matematika teknik atau engineering matematik kadang diterjemahkan juga matematika rekayasa gitu kan. Terjemahannya dari engineering matematik itu memiliki SOP yang berbeda ya dibanding dengan matematik yang orang MIPA itu ya. Ya, ini kalau saya baca ya, matematika dalam aplikasinya, terutama di bidang teknik, ya ini merefer ke engineering matematik ya, mengikuti prosedur yang khas ya. Mungkin saya tulis sedikit di situ kata-kata di bidang teknik. Aplikasi matematika di bidang teknik ini merujuk ke engineering matematik. Khas artinya berbeda, ya berarti tidak sama dengan matematik ya. Oke. Apa ya, dia mengikuti SOP atau prosedur yang khas. Apa prosedurnya? Yaitu yang pertama ya, ada fenomena fisik ya, yang ingin dianalisa. Itu yang terutama yang membedakan ya. Terus yang kedua, terhadap fenomena fisik ya, terhadap fenomena fisik tersebut dibuat model matematiknya. Terus banyak dari model matematik ya yang mewakili model fisik itu tadi berupa persamaan diferensial ya. Ya, ini yang menjadi pokok pembahasan dalam kuliah ini. Kenapa kok banyak melibatkan persamaan diferensial ya? Jawaban yang paling mudah ya, kalau orang mesin ya mudah ya, karena kita mengikuti hukum Newton ya, yaitu
F sama dengan M kali A ya. Atau sebenarnya hukumnya itu tidak begitu ya. Besarnya percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda itu kan. Atau kalau ditulis ya sama aja, F sama dengan MA. Terus kemudian ini A itu merupakan turunan kecepatan terhadap waktu ya kan. Ya, sama dengan turunan karena kecepatan itu adalah turunan dari jarak terhadap waktu. Atau kita menuliskannya M D kuadrat S dt kuadrat. Ini notasi Leibniz ya, yang rasa-rasanya lebih mudah dibanding dengan notasi Newton ya. Nanti kita diskusikan Newton dan Leibniz. Ya, oleh karena banyak permasalahan yang ini merupakan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial buktinya ada tanda persamaan ya kan. Namanya persamaan ya harus ada tanda persamaan. Terus ini ada fungsi turunan dan turunannya ya. Turunan S terhadap T 2 kali ya. Sehingga ini merupakan persamaan diferensial ya. Ya, ini tadi yang dikatakan banyak dari model matematika tersebut berupa persamaan diferensial ya. Yakni yang menjadi pokok pembahasan dalam mata kuliah ini ya, mata kuliah engineering matematik ya. Kita akan banyak membicarakan tentang persamaan diferensial. Meskipun nanti ada pelengkapnya ya untuk membantu menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Itu dua langkah yang pertama. Jadi yang pertama tadi adalah ada model fisik. Kedua kita membuat model matematik yang mewakili model fisik. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kalau sudah ketemu persamaan matematiknya, ya, menyelesaikan persamaan matematik tersebut, khususnya persamaan diferensial ya, dalam hal ini. Karena yang menjadi pembahasan kita kan persamaan diferensial ya. Maka langkah ketiga menyelesaikan persamaan matematik yang berupa persamaan diferensial ya, yang merupakan model matematika dari model fisik. Ya, pada tingkatan ini yang dilakukan adalah mencari penyelesaian dari persamaan diferensial yang diajukan. Jadi tadi contohnya ya, ini adalah persamaan diferensialnya. Nah, maka kita mencari penyelesaiannya dari persamaan diferensial. Penyelesaiannya juga berupa persamaan matematik yang merupakan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ya. Misalnya Y sama dengan fungsi T. Y sama dengan fungsi X. Itu adalah penyelesaiannya. Artinya variabel bebasnya adalah X dan variabel terikatnya adalah X ya. Variabel terikatnya Y ya. Berarti Y sama dengan fungsi X. Ya, itu penyelesaiannya. Sudah harus nggak ada persamaan diferensialnya lagi. Ya. Langkah terakhir, ya, setelah kita memperoleh penyelesaiannya, langkah terakhir adalah interpretasi. Ya. Interpretasi terhadap persamaan matematik. Oke, sekarang kita mungkin
membicarakan yang lebih detail lagi. Ini ya, mencari penyelesaian dari persamaan diferensial ya. Ini masih eksperimen ya, jadi mungkin ke sini dulu. Ya, mencari penyelesaian dari persamaan diferensial ini ada 3 langkah ya. Yang pertama itu mencari penyelesaian umum ya, general solution. Terus finding partial solution jika diminta penyelesaian khusus. Kemudian yang ketiga verifikasi general solution ya. Biasanya yang diverifikasi bukan partial solution tetapi general solutionnya ya. Jadi ada 3 langkah untuk yang mencari penyelesaian dari persamaan diferensial. Itu yang pertama ya, finding general solution, kemudian finding partial solution, dan verifikasi. Ini sebenarnya sudah mencukupi ya. Ini adalah SOP yang khas 4 langkah, dan di langkah yang ketiga itu ada 3 lagi langkahnya, mestinya tadi ABC gitu ya. Jadi ada 3A, 3B, dan 3C begitu. Biar mudah dibayangkan ya. Karena di langkah yang ketiga ini ada 3 sub langkah lagi. Oke, saya sedikit ringkas. SOP matematik, engineering matematik adalah pertama ada model fisik ya. Kedua membuat model matematik dari model fisik. Yang ketiga ya, menyelesaikan persamaan diferensial, menyelesaikan model matematiknya, dalam hal ini persamaan diferensial. Yang di 3 ini ada 3 langkah, yaitu finding general solution, finding partial solution, dan verifikasi. Yang keempat adalah interpretasi ya. Tidak selalu diminta kalau dalam pelajaran matematik, tetapi bagi seorang engineer melakukan interpretasi terhadap general solution atau partial solution itu adalah penting ya. Nanti saya kasih contoh ya. Sementara diterima dulu. Ini hal yang lain ya, di luar engineering matematik, tetapi dalam praktek yang lebih besar. Ya, untuk mengetahui apakah general solution benar-benar mewakili model fisik yang dianalisa, ya, dilakukan verifikasi dari penyelesaian matematik yang dihasilkan dengan melakukan eksperimen ya. Jadi verifikasi dengan eksperimen. Ya. Tadi kan ada model fisik ya, model fisiknya kemudian dicari model matematik, dicari penyelesaian umumnya, kemudian dibandingkan dengan hasil eksperimen. Maka kalau ketiga-tiganya berkata iya atau saling mendukung, maka model matematik kita benar ya. Model matematik benar, penyelesaian kita benar. Penyelesaian kita benar karena model matematiknya benar ya. Hasil dari eksperimen seharusnya cocok ya, dengan persamaan matematik yang merupakan penyelesaian dari model matematiknya. Jika terdapat ketidaksesuaian, ya pasti ada yang salah satu ya, antara persamaan matematik yang merupakan jawaban dari model matematik dengan hasil eksperimen, maka kadang-kadang yang salah bukan model matematiknya ya, eksperimennya juga bisa. Kalau dalam hal ini ya dilakukan perbaikan model matematiknya, mungkin salah ya.
tapi tidak selalu. Kadang-kadang finding general solution-nya, mencari penyelesaiannya, yang salah juga. Mungkin kalau saya sajikan dalam bentuk gambar akan lebih mudah dipahami ya. Jadi ini adalah SOP engineering matematik, yaitu pertama ada model fisiknya, ya kan, ini yang pertama. Kemudian dari model fisik dibuat model matematik, terus model matematiknya diselesaikan ya. Ya. 3, solving ini ada finding general solution. Ada verifikasi ya yang kedua. Verifikasi itu biasanya membandingkan general solution dengan model matematik. Verifikasi jawaban ini ya, bukan verifikasi model matematik. Ya. Ini soal atau model matematik VS general solution ya. Itu verifikasinya ini. Terus jika diminta kita cari penyelesaian khusus atau partial solution ya. Begitu. Ini adalah SOP matematika teknik ya. Ya ini 4 ini. Interpretasi yang terakhir ya sebenarnya. Ada di sini, interpreting. Ya, itu adalah engineering matematik. Ya. Bagaimana dia engineering matematik ini bekerja dalam ilmu engineering secara umum ya. Jadi model fisik ya, itu kita bisa eksperimen ya, kita lakukan eksperimen. Kemudian eksperimen ada hasil pengukuran dari eksperimen. Nah, hasil pengukurannya itu kita bandingkan dengan general solution ya biasanya atau partial solution ya, salah satu ya, ini atau ini ya. Partial solution banyak kasus menjadi general solution. Kita bandingkan dengan hasilnya ini ya. Ini namanya verifikasi yang di sini ya. Verifikasi model matematik. Kalau ini verifikasi general solution ya. Ya, kalau sudah ya, ini interpretasinya di sini ya. Interpretasi atau analisa dari yang dianalisa ya general solution ini biasanya ya dalam prakteknya. Ya, ini 4 juga bisa di sini ya. Ini kalau kita melakukan perbandingan dengan eksperimen. Yang bagian yang ini ya, tidak selalu dilakukan terutama dalam kuliah matematika teknik ya, atau engineering matematik karena itu akan dilakukan di kuliah-kuliah yang lain. Begitu kira-kira ya prosedur engineering matematik yang berbeda dengan matematika yang dari ilmu matematika murni atau mathematics. Nah, mungkin saya akan memberi contoh sederhana begitu, yang melibatkan persamaan diferensial ya. Ini karena model matematiknya tadi sudah disampaikan, model matematiknya berupa persamaan diferensial ya. Maka saya akan memberi contoh yang model fisik ya, yang model matematiknya nanti melibatkan persamaan diferensial ya. Ya, kita harus ketahui apa itu persamaan
diferensial, ya. Secara definisi persamaan diferensial adalah suatu persamaan, ya, harus ada tanda sama dengannya. Kan? Kalau namanya persamaan, ya harus ada tanda sama dengan, ya. Persamaan matematik yang melibatkan fungsi, ya, fungsi Y, fungsi X gitu ya, dan turunannya ya, turunan Y terhadap X, ya, ini. Jadi tidak hanya fungsi saja, tetapi harus ada turunannya. Ya. Nanti ya persamaan diferensial dibagi persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial sebuah variabel bebas. Ya, ini persamaan diferensial biasa kalau variabel bebasnya 1. Persamaan diferensial parsial ya, jika variabel bebasnya lebih dari 1. Itu cara membedakan yang pertama. Tetapi bisa dibedakan juga dari urdunya ya. Dari urdunya nanti urdu 1, urdu 2, dan urdu tinggi. Ya. Nanti kita bicarakan nanti ya. Baik, saya ingin memberi contoh persamaan diferensial. Berarti harus ada tanda sama dengan, ada fungsi, dan turunan-turunannya. Ya, saya mau membuat musola, katakanlah bentuknya kotak gitu ya. Ya. Saya kasih simbol kesananya arah sana, Y, ini X ya. Ini X ya. Terus sebagai ada orang yang menyumbang bata yang panjangnya nanti kalau saya bikin tembok bisa 100 meter ya. Bata panjang sama dengan bisa jadi bata, jadi tembok 100 meter. Berapa ukuran X dan Y, ya, berapa X dan Y, kan bisa ya, misalnya 25, 25, 25, ya 100, misalnya ya, pasangannya, ya 100 juga toh, nah misalnya 30 kali 20, ya ini kelilingnya kan juga 100 ya, bisa juga 10 kali 40, nah ini juga 100 kelilingnya. Ya, ukurannya 25 kali 25, 30 kali 20, 10 kali 40, ini semua 100. Oke, sebagai seorang yang membuat musola, tentu saya pengen bisa memuat jamaah sebanyak-banyaknya, ya, bisa memuat orang masuk sebanyak-banyaknya, yaitu luasnya paling luas, ya. Sehingga kita bisa membuat model matematik dari cerita ini, yaitu bahwa 2X kelilingnya ya ditambah 2Y sama dengan 100 ya, model yang pertama ini ya, mensyaratkan itu. Kemudian yang kedua, luasnya maksimum, A sama dengan X kali Y ya. Ya, dari persamaan ini kita bisa memperoleh X tambah Y sama dengan 50 atau Y sama dengan 50 min X. Nah ini Y-nya saya ganti X kalikan 50 min X. Ini kalau dikalikan sama dengan 50X dikurangi X kuadrat. Ya, maksimum jika turunannya sama dengan 0. dA dx sama dengan 50 dikurangi 2x sama dengan 0. Maka x sama dengan 25, y-nya juga sama dengan 25. Kalau enggak gitu ya jumlahnya tidak 100 ya.
kelilingnya. Oleh karena itu luasnya maksimum amak sama dengan 25 kali 25 sama dengan 625 meter kuadrat ya. Tentu kita kalau ada mahasiswa yang bisa mencari ya, luasnya lebih dari 625 meter persegi musola ini yang bentuknya kotak loh ya. Ya langsung saya beri nilai A. Oke, baiklah. Masa orang teknik mesin contohnya musola ya, enggak apa-apa ya. Engineer yang beriman. Gitu. Mungkin lebih menarik kalau saya kasih contoh yang berupa contoh kasus engineering ya. Contoh kasus di teknik mesin. Misalnya ini ya. Saya punya sistem pegas, kemudian ada massa yang saya pasangkan di ujung pegas, maka dia akan turun ya karena ada massa yang dicantolkan. Kemudian dari posisi seimbang ini saya tarik, ya, saya tarik lagi ke bawah pegasnya. Ya, saya tarik ke sini. Ya, sebesar ke bawah ini jaraknya Y ya. Maka pegas kemudian setelah saya tarik ke sini, saya lepaskan ya. Saya lepaskan, nanti dia akan bergetar ya. Pengen kita ketahui persamaan getarannya ya. Maka kita menggunakan sigma F sama dengan 0 ya. Kalau kita tarik ke sana, ada gaya ke atas, pegas itu min K kali Y ya. Karena arah gaya itu kan memiliki arah. Arahnya ke arah Y negatif, maka min K kali Y. Itu sigma F ya, sama dengan MA. Sama dengan MA. Percepatan adalah turunan kedua Y terhadap waktu ya. Nah, karena ds ya kalau yang tadi, tapi ini S-nya kan Y. Ya, maka D kuadrat Y dt kuadrat. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk M D kuadrat Y dt kuadrat ditambah KY sama dengan 0. Ini yang model matematik ya, yaitu langkah yang pertama. Oke. Saya tulis ulang di sini model matematik dari model fisik, yaitu apa tadi? M D kuadrat Y dt kuadrat sama ditambah KY sama dengan 0 ya. Bentar. Biar bersih. Ya, kita ingin menyelesaikan ini dibawa dalam bentuk D kuadrat Y dt kuadrat ditambah K per M Y sama dengan 0 ya. Ini model matematiknya dalam bentuk standar. Langkah kedua adalah mencari penyelesaiannya ya. Menyelesaikan ya. Maka untuk menyelesaikannya ya sekarang belum diajarkan ya, tapi ada caranya yaitu menggunakan persamaan karakteristik lambda kuadrat ditambah
K per M sama dengan 0, ketemu lambda 1, 2 sama dengan akar min K per M ya, sama dengan plus minus akar K per M bilangan imajiner ya. Jawabannya kalau merupakan akar imajiner, maka Y sama dengan E pangkat real, nggak ada komponen realnya, berarti pangkat 0. A cos komponen imajinernya akar K per M X ditambah B sin akar K per M X. E pangkat 0 sama dengan 1, berarti tinggal A cos, ini Y general solution ya. A cos akar K per M X ditambah B sin akar K per M X. Ya, itu jawabannya. Ini langkah yang kedua ya. Ya, mungkin partial solution nanti saja kita lewati, kita menuju langkah yang keempat atau ketiga lah, sebenarnya masalah ya, ini bisa bolak-balik 3 dan 4. Yang ketiga adalah verifikasi ya, verifikasi dari jawaban ya. Kita turunkan ya, dy dx turunannya cos min sin ya, berarti min A pakai dalil rantai, turunannya min K per M X adalah min K per M ya, akar K per M sin akar K per M X, turunannya sin cos B akar K per M kosinus akar K per M X. Nah, kita turunkan lagi karena soalnya adalah ordo 2, kita turunkan sekali lagi. Sama dengan turunannya sin cos ya, berarti ini tetap min AK per M cos akar K per M X. Ya, yang ini B turunannya sin, turunannya cos min sin, min akar K per M kalikan akar per M, tinggal K per M sin akar K per M X. Ya, ini adalah turunan keduanya. Tinggal kita masukkan ke PD soal, M kalikan turunan kedua min A K per M kosinus akar K per M X dikurangi B K per M sinus akar K per M X ditambah KY, KY-nya ini ya, A cos akar K per M X ditambah B sin akar K per M X. Ya, M-nya saling menghilangkan, maka ini min AK cos akar K per M X. M-nya ini juga saling menghilangkan, min BK sinus akar K per M X. Hanya kalau dimasukkan ke dalam tanda kurung, AK kosinus akar K per M X ditambah BK sinus akar K per M X ya. Tentu ini sama dengan 0 ya. Nah, berarti
ini benar ya, sebelah kiri M turunan kedua ditambah KY, kalau Y-nya kita ganti dengan ini, tentu turunan keduanya akhirnya kita ganti dengan turunan kedua dari Y, yaitu yang baris yang ini, maka akan sama dengan 0 ya. Kalau dijumlahkan yang sebelah kiri ini akan sama dengan 0. 0 sama dengan 0 kan benar ya, kalimat matematikanya. Oke, itu adalah langkah 3 langkah yang pertama ya. Dari diskusi sebelumnya ya, persamaan matematik dari sistem massa dan bekas ya, Y general solutionnya sama dengan jangan general solution ya, model matematiknya adalah, mungkin di sinilah saya tulis, M D kuadrat Y dt kuadrat ditambah KY sama dengan 0. Ini model matematiknya. Nanti penyelesaiannya adalah A cos akar K per M T ditambah B sin, kalau variabel bebasnya T ya, akar K per M T ya, kalau variabel bebasnya X ya X, ini variabel bebasnya T. Oke, ini penyelesaian khusus, penyelesaian umumnya. Tadi sudah kita buktikan bahwa penyelesaian umum itu menyelesaikan model matematiknya. Sekarang kita mempunyai kasus ya, yang nanti kita akan uji ya. Ada, setelah kita bawa ke suatu posisi, dari posisi seimbangnya di sini, kemudian kita lepas, nanti dia bergetar ya. Ya kan? Kita pengen mencari persamaan getarannya ini, Y fungsi T ya. Ya, dia kita biarkan bergetar begitu ya. Berarti kalau saya tarik ke sini, kemudian saya lepas begitu, tidak ada kecepatan kan waktu saya lepas. Ya, kalau saya kasih begini ke atas ya berarti ada kecepatan ke atas. Kalau saya kasih ke bawah berarti ada kecepatan ke bawah. Ini kasusnya saya tarik ke bawah sampai tinggi tertentu. Sebut saja bedanya itu adalah kita kasih nama Y0 karena pada T sama dengan 0 ya. Nah, ini kita sebut Y0. Terus kecepatannya sama dengan 0 ya. Untuk kasus itu maka tentu kita turunan kecepatan kan turunannya Y terhadap D. dy dt sama dengan turunannya cos adalah min sin A akar K per M sin akar K per MT ditambah B akar K per M turunannya sin cos ya. Nah, ini sama dengan 0 ya, dy dt T sama dengan 0. Untuk T sama dengan 0 ya kita ganti T-nya dengan 0. Min A akar K per M sin 0 ditambah B akar K per M cos 0. Cos 0 1, sin 0 0 ya. Berarti ini 0 ditambah B akar K per M sama dengan 0 ya. Karena tadi kan kasusnya V sama dengan 0 atau dy dt pada saat T sama dengan 0 sama dengan 0.
Ini menyebabkan B sama dengan 0 ya. Berarti kita punya penyelesaian untuk kasus yang baru saya gambarkan ini. YP sama dengan B-nya 0, berarti A cos akar K per M T ya. B-nya 0, nggak usah. 0 dikalikan berapa saja, sama dengan 0. Maka penyelesaiannya harusnya ini, penyelesaian parsial untuk kasus kita ya. Kalau digambar kan ya seperti ini ya gambarnya. Nah, ini A cos akar K per M ya, tergantung nilai K dan M-nya ya, nanti tergantung juga A-nya. Kemudian kita cari ya, pada saat ini Y sama dengan 0 T-nya, Y 0. Nah, ini mungkin saya hapus, jangan tergesa-gesa dulu ya, saya hapusnya dulu. Nah, sekarang Y0, Y0, Y pada saat T sama dengan 0. Y saat T sama dengan 0, maka kita ganti T-nya di sini ya dengan 0, maka A cos 0 ya, ditambah B sin 0. Yang ini sin 0 ya 0, berarti sama dengan A ya. Kita tahu saat T sama dengan 0, Y-nya sama dengan Y0, berarti A sama dengan Y0 ya. Maka persamaan parsialnya ya, kita bisa memperoleh YP sama dengan A-nya Y0 cos akar K per M T ya. Sudah diketahui semua kan, Y0 berapa, K per M ya dari soal pegasnya ya. Maka kalau kita gambar ya dalam bentuk grafik ya, ini tentu tingginya sama dengan Y0 ya, ini ya, Y-nya sama dengan Y0 karena jaraknya ini Y0. Oke. Ke sana tentu juga Y0 juga ya besarnya, tapi negatif harganya. Saat cos akar K per MT itu, saat T-nya sedemikian sehingga nilainya itu sama dengan 180 derajat atau sama dengan pi ya. Oke, maka kalau kita perhatikan ya, kita sudah, kalau kita lihat prosedur matematik ya, kita tadi sudah memperoleh model fisik, yaitu dengan soal ini. Soal ini adalah model fisiknya, ini adalah model matematikanya. Kita sudah mencari general solution, kemudian general solutionnya kita verifikasi di sini ya. Tadi sudah diverifikasi pada penjelasan sebelumnya ya, bahwa ini memenuhi persamaan ini. Kemudian yang warna biru ini adalah kita mencari penyelesaian khusus atau partial solution kasus kita ya, kasus yang ini ya. Nanti jawaban parsialnya adalah yang warna merah ini. Itu kita sudah melakukan ini semua ya. Model fisik, model matematik, ini kita selesaikan, itu mencari penyelesaian umumnya tadi. Kemudian kita verifikasi, ya, terus kita juga menyelesaikan partial solution ya. Ini sudah kita lakukan yang 3 A, B, C. Ya, sekarang yang
interpretasi kita yang interpretasi yang di sini ya, interpretasi yang general solution, kita sudah menginterpretasikannya dalam bentuk grafik seperti ini ya. Oke. Kalau kita lihat yang di sini, ya, bagaimana kita memverifikasi model matematik? Ya kita bandingkan dengan eksperimen ya, eksperimen result. Ya, apakah benar ya? Grafiknya seperti ini nanti hasilnya ya. Kalau enggak ya kita analisa ya. Kita analisa atau kita interpretasikan ya dari model matematik. Analisanya mungkin ya sedikit berbeda karena ya, ini sama persis ya, bla 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 bla. Analisanya ini yang penting ya. Oke. Bagaimana bentar kita membuat eksperimennya ya. Harus gambar lagi ya. Ya. Kita membuat sistem pegas. Ya. Kita membuat sistem pegas, massa dan pegas ya mungkin. Ya, terus kemudian kita kasih pena di sini. Pulpen itu dipasangkan. Nah, kemudian di sini ada silinder ya, yang berputar ya, yang berputar dengan kecepatan tertentu silindernya. Nah, di sini ada kertasnya ya, kertasnya nanti mungkin kertasnya ya, kita lewatkan ke sana ke silinder yang lain ya. Kertas grafiknya ya. Nanti dia begitu bergetar dia akan menggambar gini kan ya. Ya, kita bisa mengkonversikan kesananya sebagai sumbu T karena kita tahu ya kan kita tahu kecepatan sudutnya ya, maka omega T itu omega sama dengan kita bisa 2 pi R clearingnya kan atau pi D ya. 2 pi R kecepatan sudutnya dibagi T ya, omega, jarak dibagi waktu ya, maka kita bisa mengkonversikan yang X-nya ini, X-nya yang sebelah sini ke dalam T ya nantinya dari persamaan ini. Nanti kita bandingkan grafik yang dihasilkan oleh eksperimen dengan grafik yang hasil matematik gitu ya. Kalau kita bandingkan pas ya berarti model matematik eksperimen kita betul ya, sama-sama betulnya. Kalau ada yang salah berarti harus kita diskusikan atau kita analisa ya. Mungkin karena kita tidak memodelkan hambatan udara ya. Ya, di sini kan tidak dimodelkan di model matematiknya. Ya, memang dianggap tidak ada hambatan. Kalaupun ada bisa diabaikan ya. Maka ada hal yang tidak bisa masuk dalam model matematika. Dan itu kita bicarakan dan kita diskusikan ya. Begitulah ya. Mudah-mudahan dengan video ini
bisa dipahami ya, dengan contoh-contoh yang sudah diberikan tadi, bagaimana ya model matematika ya, bagaimana engineering matematik itu mengambil perannya dalam bidang engineering ya, mengikuti SOP yang ini ya. Agar semakin mantap ya dan mahasiswa memiliki pengertian yang lebih bagus, maka ada tugas ya. Buat contoh bagaimana matematika diaplikasikan dalam bidang engineering ya. Boleh salah satunya ya ditulis tangan lah. Ya, dijelaskan, dinarasikan, ditulis tangan ya. Kemudian kalau lebih dari satu lembar ya, setiap lembarnya harus ada identitasnya ya. Setiap lembarnya ada nama, name. Halaman kedua juga ada nama, name. Ya. Kemudian di-scan dan disimpan dalam file namanya tugas 1, nama, name, dikirim ke email ya. Bisa juga Anda membuat video ya, daripada menuliskan dan sebagainya sulit ya, membuat video seperti saya membuat video ini ya. Videonya tidak boleh kosongan, harus ada gambar mahasiswa. Ini kan juga ada gambar saya ya di video ini. Kemudian diunggah di YouTube ya. Yang dikirim di email ya, linknya saja. Nanti saya buka sendiri linknya yang diberikan di email tersebut ya. Emailnya adalah ini, email saya ya, untuk mengirim tugas yaitu kelas.jarod@gmail.com ya. Mudah-mudahan dengan mahasiswa mengerjakan tugas, pemahaman dan pengertian mahasiswa akan engineering matematik lebih dalam dan kita siap mengikuti kuliah-kuliah berikutnya.